ini menunjukkan takkid atau penekanan atau kesangatan. Hub itu cinta. Nanti turunannya breakdownnya dari hub itu ada Habib misalnya. Habib itu dari hub. Iya. Kalau di lagu-lagu Habibi itu artinya kekasihku. Kemudian lillah itu dikaitkan dengan Allah. Sangat cinta kepada Allah. Sangat cinta. Tapi bisa juga sangat cinta, misalnya saya cinta kepada makhluk lain atau kepada istri saya atau kepada anak saya, itu bukan kepada Allah, sangat cinta dari Allah. Jadi saya itu diberi dari Allah cinta kepada istri, cinta kepada anak gitu loh. Paham nggak? Berarti arahnya itu masih tetap kaitannya tetap ada Allah ya gitu. Ada Allah. Tidak lepas gitu. Nggak bisa. Kalau lepas, orang itu boleh mencintai istrinya, boleh mencintai anaknya, tetapi harus kerangkanya karena hubbalillah. karena cinta kepada Allah maka cinta terhadap keluarga. Gitu. Karena disuruh, diperintahkan oleh Allah. Kita cinta kepada orang tua kita karena disuruh oleh Allah. Birrul walidain. Bahkan saking disuruh cintanya itu demikian kuat. Misalnya kita beda agama dengan orang tua. Itu kita nggak boleh berlaku kasar. Jangan berlaku kasar. Omongan nyentak aja menghardik saja nggak boleh kepada orang tua. Nah ini kadang-kadang kita nggak terasa gitu. Kalau bahasa anak-anak sekarang itu ngegas gitu. Itu nggak boleh. Itu membuktikan bahwa Allah itu menyuruh kita mencintai kepada, karena betul kita itu ciptaan Allah, tapi lantarannya itu kan orang tua kita. Kan tidak ujuk-ujuk terus seperti Adam itu langsung, kan ada orang tuanya yang sebagai kepanjangan tangan dari Allah mencipta itu. Nah itu. Jadi di sini yang menarik, kalau kita mau ringkas untuk yang pertemuan pertama persoalan iman yang pertama ini, nanti akan kita sambung ya dengan hal-hal yang lain. Yang pertama kali yang harus kita ingat, iman itu tidak sekedar percaya, karena menurut ayat ini iman itu adalah bukan juga sekedar cinta, tapi cinta yang amat sangat. Bukan sekedar percaya, bukan sekedar cinta, tapi cinta yang amat sangat. Tapi dalam konteks ayat ini Pak Adib itu nanti Allahnya bisa bermacam-macam ya. Misalnya orang itu cinta terhadap sesuatu selain Allah, misalnya dunia, harta, atau itu bisa ya sangat-sangat cinta terhadap. Bisa. Itu dalam konteks iman secara umum atau gimana itu Pak Adib? Ya orang cinta itu bisa macam-macam. Orang cinta kepada, tadi kan cinta kepada harta, cinta kepada jabatan, cinta kepada istri, kepada anak, kepada macam-macam cinta itu. Kalau cinta yang sangat itu biasanya, ini bahasa populer ya, itu bisa menjadi gila. Tapi bukan gila dalam arti sakit jiwa ya. Gila. Atau kadang-kadang edan gitu. Ini ungkapan. Itu kalau dalam bahasa Inggris juga sering disebut itu, wah crazy tapi tentang apa? Tentang apa? Kayak crazy itu kan bukan orang gila itu. Itu sangat ya. Sangat untuk menekankan ini asadunya ini. Dan hubnya ini dikatakan di ayat itu. Kalau orang tidak beriman, hubnya ini selain Allah. Disebut tandingan-tandingan andadan. Waladina kafaru. Mencintai selain Allah itu sebagai tandingan-tandingan. Berarti kalau dikaitkan dengan hadis itu masih ada hubungannya nggak Pak? Nanti ada, tetap ada, nanti ada.
Karena intinya cinta itu adalah misalnya ya, kalau secara umum ini ya, ini sudah di puncak ini. Kayu kedanan wong wedok. Nah, misalnya, nah, itu sudah juntayong bercampur dengan nafsu, bercampur dengan macam-macam. Gitu. Wah, biasanya nanti kalau muncul di lagu-lagu itu, nah gimana coba? Ada yang ingat nggak? Ya lagunya misalnya Rhoma Irama tentang cinta. Gitu. Gunung yang tinggi akan kudaki, ada lautan luasku seberangi, gitu. Padahal nggak bisa berenang, nggak pernah naik gunung, tapi kan ungkapan. Tapi kadang orang yang cinta itu, yang sangat cinta itu bisa dinilai. Kalau masalah cinta terhadap misalnya wanita gitu, wah, dia kan teman-temannya pasti tahu, wah dia itu sedang, bisa kelihatan ciri-cirinya gitu loh. Orang yang sangat mencintai sesuatu itu kelihatan itu. Dan yang sangat itu kadang-kadang buta. Iya, betul. Tapi buta itu buta yang lain, bukan buta kepada yang dituju. Iya, betul. Kalau yang dituju jadi cetok, jadi gamblang. Istilahnya cinta itu buta ya. Buta tapi buta yang lain, buta yang tidak dicintai itu. Kalau yang dicintai ya enggak buta. Nah, tapi ada satu hal yang kalau memang benar-benar cinta sangat itu harus dibuktikan. Karena memang opal apel kalau malam minggu datang ke tempat terus ditanyakan sama formalitas berarti orang tuanya itu kayak kapan harus serius ora nembung. Itu sampai bertahun-tahun coba bagaimana tanggapan orang tua, iki seneng tenan ora to? Apa menggo dolanan? Nah, apa untuk main-main? Apa cinta bener enggak? Harus ada pembuktian. Walaupun kita 1000 kali bilang I love you, tapi enggak pernah ada terbukti bagaimana? Nah, pembuktiannya apa nih kalau iman ini? Kalau cinta kalau orang yang mengaku cinta itu pembuktiannya apa ya? Cinta kepada Allah, ya iman kepada Allah. Kalau Allah. iman itu dalam pengertian cinta yang benar-benar sangat, harus ada pembuktiannya. Pembuktiannya, kalau Allah ini nanti betul-betul menjadi kekasih hatinya, menjadi apa? Saya kesulitan dalam bahasa Indonesia, tapi bahasa Jawa ya itu kemantil-mantil itu apa ya Mas? Jadi apa melekat apa ya? Lengket apa kalau anak-anak muda itu koyo perangko gitu tuh. Di mana-mana Allah. Oh iya. Kalau misalnya ada cerita misalnya seorang pengembala terus kalau nggak salah waktu itu Khalifah Umar. Kamu Bu, aku minta satu nanti tak bayari apa kambingnya itu. Kan ya bagaimana majikanku? Majikanmu nggak tahu lah. Antar kita saja gitu. Artinya dari segala aspek kehidupannya ada terus jawabannya itu yang menggelitik Umar itu, Umar kayak tertampar itu apa? Fa'aina Allah. Walaupun majikanku nggak tahu, tapi Allah bagaimana? Itu penggembala itu orang kelas rendah lah gitu. Tapi punya kesadaran yang itu tadi yang saya istilahkan kemantil-mantil itu apa? Melekatnya apa? Ya. Sebab saya takut kalau bilang menyatu dengan Allah nanti gimana seperti kaulo Gusti apa namanya? Saksi Jenar atau Al-Halak, bukan itu maksud saya. Bukan menyatu dengan Allah, tapi dimanapun kita itu kesadaran tentang eksistensi Allah itu selalu mengawasi kita. Seperti kalau kita apa namanya CCTV gitu. Sebelum ada teknologi itu Allah kan sudah cerita, walaupun kita masih kecil ya, dengan ada malaikat yang tukang nyatat itu. Iya itu. Itu dalam rangka itu. Iya kan CCTV, bukan hanya CCTV itu ada daftarnya itu.
Kalau CCTV kan malah nggak ada ininya, nggak ada tulisannya. Iya. Atau harus dilihat ini peristiwanya gimana, baru proses verbal polisinya nanti apa mencatat. Kalau CCTV-nya Allah melalui malaikat itu langsung, Mas. Laporannya itu ada rinci dan tidak ada yang kelewatan. Walaupun kita tidur, walaupun kita ngantuk apa, itu CCTV terus 24 jam. Iya. Nah, itu kan penggembala kan anak. Itu kalau untuk mencapai secara garis besarnya saja Pak Adep, Ya, untuk ya. mencapai sikap yang seperti itu, nah, itu apakah seseorang itu harus menjadi ahli bahasa untuk memahami Al-Qur'an? Atau Oh, ahli orang pintar dulu atau tidak ya? Tidak. Pernah kita cerita dalam salah satu episode. Disitulah pentingnya bahasa. Tetapi harus kita ingat, bahasa itu seperti siapapun kita kalau sudah punya anak kecil, maksimal 2 tahun lah. Nek normal gitu. Mesti bisa bahasa lah. Bisa bahasa tuh. Anak-anak sampean itu ketika lahir kan nggak bisa omong, nggak bisa bahasa kan. Yang penting apa? Dilatih dan terus berproses. Nggak usah peduli dengan grammar, dengan tata bahasa lah. Kalau itu justru malah menghambat gitu. Nah, kesalahan kita itu setelah dewasa itu malah justru sulit karena terlalu banyak beban gitu. Oh iya. Takut salah. Iya. Duduk-duduk wedi dosa deh. Ya kayak anak itu innocent. Aku elu. Nanti sambil jalan diperbaiki, sambil jalan perbaiki gitu ya. Jadi nggak usah nunggu kita harus belajar bahasa ini itu nanti untuk memahami Al-Qur'an kemudian kita menjadi iman belum tentu seperti itu ya. Bukan. Kalau saya pendapat bukan seperti itu. Iman itu tidak seperti itu. Tetap apa seberapapun kadarnya ada unsur kepercayaan juga. Ada. Nggak boleh hilang itu. Tetapi tidak cukup iman itu dipahami hanya percaya saja itu tidak cukup. Ya. Makanya nanti ekspresi bahasanya dalam arti bahasa Indonesia, orang yang beriman itu salah satu ciri khasnya, misalnya kalau di sini dia sangat cinta kepada Allah, kemudian dia itu setia. Nah, ini kosakata yang jarang dipakai tapi bagus sekali. Jadi orang beriman itu setia. Setia itu ada unsur cinta, ada unsur yang paling utama tidak berkhianat kepada yang dia cintai itu. Nah, itu khianatnya dalam bentuk apa itu Pak Dep? Ya kalau Allah dengan ajarannya lah. Kalau dalam konteks ini kan dalam hidup ini kan kadang kita sering hilaf gitu. Nah, itu bisa dikatakan khianat nggak? Misalnya dalam satu waktu tertentu kita ya khianat dalam arti kecil kan bisa khianat itu dalam arti yang besar itu yang kalau dalam negara namanya subversif ya. Subversif itu apa? Yang tidak bisa diampuni apa? Musyrik. Yang penting jangan musyrik lah, itu yang utama. Sebab kalau udah musyrik itu walaupun kelihatannya kecil, itu bagi Allah tidak terampuni. Dalam konteks musyrik itu adalah musyrik itu dualisme. Ya. Apalagi trinitas itu lebih dari 2, 3. Nah, itu kan nanti ada power yang selain Allah. Ada kekuasaan yang selain Allah. Ada kedaulatan yang selain Allah. Ada apapun. Itu tidak melulu harus agama lain ya, makanya tidak, mungkin itu umum. dengan misalnya idealisme atau mungkin umum. materi, terlalu cinta materi itu juga termasuk musyrik bukan itu kalau Pak Adep? Kalau seperti itu sama saja, seperti misalnya kita tidak terasa kita sakit berobat ke dokter, terus kita nggak sengaja gitu, kok sembuh iya ya cocok itu yang obati dokter itu musyrik. Itu gitu ya. Walaupun kecil ya, tapi hati-hati. Penyembuhnya bukan. Manusia itu nggak bisa menyembuhkan. Wah ini bahaya karena obat juga nggak bisa menyembuhkan. Ini kan kita sering tergelincir hal-hal kecil seperti itu. Padahal itu perkara besar.
Sehingga oleh Allah dalam surat Luqman kalau nggak salah itu nasihat Luqman kepada anaknya itu la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Hati-hati jangan syirik kepada Allah. Karena syirik kepada Allah itu walaupun kecil itu kezaliman dzulmun adzim, kezaliman yang agung, yang gede. Jadi saat cilik-cilik yang gede itu tetap gede, Mas. Tetapi banyak orang yang salah paham juga, Pak Adip. Misalnya orang yang menyembuhkan Allah gitu. Tetapi ketika sakit dia nggak mau berobat ke dokter, nggak mau, cuma sholat doa itu juga kadang kurang tepat juga. Itu juga kurang pas karena Allah kan menyuruh kita berusaha, berikhtiar. Misalnya ada yang ke dukun dengan itu kan syirik juga. Oh, iya. Jadi selain ke dokter, ke dukun, ya segala macam sesuatu yang Allah itu bukan menjadi tumpuan kalau di Allahu Ahad, Allahus Samad gitu. Allah itu harus tumpuan. Berarti apapun jalannya yang ditempuh itu tetap Allah yang menjadi. Iya. Kemudian kalau misalnya ya kalau kita tanya hati nurani, orang itu misalnya malas berobat ke dokter katanya karena biar yang menyembuhkan Allah. Itu seperti halnya ada ayatnya, saya lupa nanti bisa di searching ya. Umat Yahudi itu, Bani Israel itu mengkritik Allah ya. Katanya Allah itu maha pemberi rezeki, semua sudah dihidupi orang. Ya udah, coba dihidup. Kita nggak usah kerja, nggak usah. Ya kan? Bisa nggak? Itu justru ibaratnya mengkritik Allah kan. Allah kan nggak nyuruh terus kita nggak berusaha. Allah itu maha penyembuh, tapi maha penyembuhnya itu tidak terus begitu saja. Ada apa namanya? Prosesnya, ada syarat dan ketentuan berlaku. Itu pernah dalam anekdot orang PKI gitu untuk membuktikan bahwa menurut mereka yang ateis PKI itu kan tidak ada Tuhan. Sampai bikin ketoprak matine Gusti Allah dulu ada. Itu misalnya kamu coba sekarang berdoa minta sesuatu kepada Allah, dikasih nggak? Nah, kalau sekarang minta ke aku tak kasih. Itu kan logika kacau itu. Ada lagi nanti dalam filsafat itu yang kalau jadi jengkel gitu. Bisa nggak Tuhanmu itu membuat sesuatu, katakanlah membuat batu yang dia sendiri nggak mampu mengangkatnya gitu. Kacau itu nggak usah diurusi lah. Orang gila, kalau itu gila beneran kalau itu. Tapi kembali lagi ke masalah iman Pak Adip. Ya. Kalau dalam konteks orang yang sangat-sangat cinta setia itu apakah perlu ini yang namanya bersyahadat? Nggak usah dibuat agenda formalitas. Yang namanya syahadat itu kan memang baiat. Ya, syahadat itu baiat kan. Makanya dalam konteks terus harus ada seorang pemimpin yang seperti. Ya mungkin ada yang berpendapat begitu. Kalau saya tidak. Ada beberapa peristiwa ya, misalnya dalam satu peperangan dengan kafir ya, dengan Quraisy ya, kafir Quraisy. Si musuh ini sudah terdesak. Dia kan pengen selamat. Dia omong syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Si yang mau membunuh ini kan, wah ini ben selamat iki. Terus dibunuh. Ada lapor. Sahabat dipanggil sama Rasul. Benar nggak? Ada info begini. Rasul marah. Ya itu kan hanya karena kepepet saja sudah Apakah kamu bedah itu dadanya? Rasul marah itu. Jadi syahadat itu jangan disepelekan. Walaupun seolah-olah itu hanya
sekedar apa? Untuk Ucapan. selamat dirinya gitu. Ya biarin itu, nanti tanggung jawabnya kepada Allah kok. Kita nggak berhak menghakimi loh. Oh, sahadat menglames, menguafu, nggak boleh, nggak boleh. Berarti nggak boleh juga yang sudah syahadat di depan terus yang tidak ada saksi misalnya gitu nggak boleh diremehkan juga ya Pak? Nggak boleh, nggak boleh. Oke, oke. Sekarang ini kadang-kadang lucu kok. Zaman Rasul itu orang-orang yang kafir itu kan dirayu, diberi penjelasan, dipersuasi, didakwai agar menjadi mu'alaf, menjadi muslim. Tapi sekarang sesama yang sudah Islam mau dikafir-kafirkan, ini kan lucu. Gimana sih? Kalau nggak bersyahadat versinya kelompok saya, itu. wah itu berarti belum iman, Iya. nah itu juga nggak boleh ya. Salah satu obatnya atau resepnya itu mestinya mari kita mulai redefinisi lagi bahwa iman itu lebih cenderung kepada cinta. Sangat ya, Sangat sangat cinta, bahkan bukan sekedar cinta. Tidak sekedar percaya juga. Nah, kalau kita sudah bisa menerapkan, nanti level-level cinta kan macam-macam. Kalau tadi yang saya singgung, kalau cintanya manusia di dunia ini biasa misalnya walaupun gunung tinggi kan kudaki, lautan luas kan seberangi, itu kelihatan sudah luar biasa ya. Nggak ada hujan, ada segala macam diterjang gitu. Tapi Rasul cintanya itu untuk mengaplikasikan asyadu hubbalillahnya itu lebih luar biasa, Mas. Jadi ketika Rasul itu pada awal-awal dakwah di Mekah itu kemudian diprovokasi bukan diprovokasi ya, diajak dialog oleh pamannya itu semacam dirayu. Ya. Coba Muhammad itu biar dia berhenti dakwahnya. Kalau dia ingin jadi raja ya kita lah. Kalau ingin jadi kuncinya Ka'bah kita kasihkan. Kalau ingin wanita kita apapun harta kita kumpulkan nanti untuk dia. Tapi dia berhenti dakwah. Apa jawabannya Rasul? Terkenal kan? Menjadi lagunya Bimbo itu. Matahari di tangan kanan, rembulannya. Lawadu usam safi yamini wal qamaru fi yasari. Enggak akan berhenti. Jadi bukan sekadar gunung tinggi, lautan luas ya. Itu kosmos alam semesta. Itu menunjukkan Mana ada peradaban yang memetik matahari, memetik rembulan, datang ke bulan aja baru abad ini ya. Abad 19. Jadi cintanya yang tinggi itu diaplikasikan seperti itu. Nah, untuk menutup episode ini, tadi kan ditanyakan Mas Aing, terus efek apa, akibatnya atau buktinya apa kalau kita ini benar-benar cinta kepada Allah? Ya seperti yang tadi saja. Kalau untuk kemanusiaan, ya kita membangun rumah tangga lah. Kalau sekedar opal apel ngomong-ngomong I love you terus, nggak ada buktinya, nggak membangun rumah tangga, cinta apa itu? Cinta monyet. Mana ada monyet membangun rumah tangga? Nggak ada. Nah, membangun rumah tangganya bagaimana? Membangun rumah tangga berdasarkan ajaran Allah. Allah sudah memberikan kode-kode, misalnya Mekah itu ada Ka'bah namanya Baitullah. Masjid itu juga bisa disebut dengan Baitullah. Nah, kan mulai agak ada gambaran kan. Nah, untuk mewujudkan cintanya, agar cinta kita itu tidak, maaf ya, bullshit gitu, tidak omong kosong gitu. Harus ada pembuktian ya. Iya, harus itu rumah tangga. Harus ada akdun, akad. Makanya disebut dengan akidah. Akidah. Nah, transaksi akidahnya apa? Ya syahadat itu. Syahadat itu. Agar sah itu. Iya, agar sah. Oke, bisa jadi. Jadi untuk iman ini sebenarnya nanti banyak
episode-episode Iya, ini kan baru pertama. baru untuk membuka saja ya, sobat-sobat, untuk membuka, menggelitik lah istilahnya nanti untuk Iya. ditelusuri lebih lanjut, terutama nanti masalah pembuktian ya. Pembuktian masalah iman adalah pandangan dan sikap hidup, itu merupakan hadis yang lemah, ya, yang dhaif ya. Nanti bisa selanjutnya bisa kita Tapi bagikan. bukan berarti terus dibuang, nggak dipakai. Iya. Ya, ini Artinya kan juga kita alternatif untuk mencari pengertian lah yang lebih Iya, baik gitu aja. termasuk misalnya iman itu tidak sekedar percaya, bukan berarti terus Nggak ada unsur percaya, nggak nggak usah ada. unsur percaya, itu juga keliru. Ya, ya. Oke, mungkin itu dulu Pak Adib Ya, dengan episode ya, hari ini. oke. Sobat Peta Islam semuanya, ya. Ini tadi daging semua ini ya. Obrolan kita, kajian kita dengan Ustadz Ya, Adib mudah-mudahan. Siraj ya. Ya mudah-mudahan Episode selanjutnya. episode selanjutnya masih terus berlanjut ya. Mudah-mudahan kami masih diberi kesempatan untuk melanjutkan ya. Jangan lupa seperti biasa untuk subscribe, like, komen, dan share ya, karena apabila infonya ini bermanfaat ya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita mengenai keimanan kita seperti itu. Mungkin gitu dulu Pak Adib ya, untuk Iya, kali iya. ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.